Alhamdulillahilladzi ja'alana ihsanan wa imanan wa islaman ilallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini tentu kita ditemukan lagi oleh Allah dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu pengetahuan agama. InsyaAllah nanti kita akan membahas tentang tema yang telah diberikan dengan judul mengenal tiga ulama besar tauhid dan fikih dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya boleh tambah, saya tambah sikit lagi. Mengenal tiga ulama besar tauhid dan fikih dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang dihina oleh Wahabi. Itu tambahan kalau menurut saya. Jadi kali ini kita akan membahas tiga ulama ini yang sering menjadi hal yang dihinakan oleh mereka para Wahabiyin yang tidak senang akan persatuan Islam. Nah, jadi sebelum kita mulai, tentu sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagai selawat dan salam kita kepada dirinya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah selalu dalam ilmu pengetahuan agama dan berjuang dalam hal agama. Mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah, kita ini mulai pengajian jam setengah 11, setengah 10. Maka mungkin kajiannya akan kita laksanakan 30 menit saja. Ya, 40 menit bolehlah. Nah, berarti jarum panjang tepat jam 11 tepat. Maka selesai pengajian kita. Selebihnya akan ada tanya jawab nanti. Yang ada bertanya silakan bertanya. Kalau bisa ya bertanya mengenai tema dulu. Nah, kalau nggak ada ya udah, baru kita ambil tema yang lain. Jadi di pagi yang berbahagia ini, saya rasa penting sekali judul hari ini. Apa tadi ya? Mengenal tiga ulama besar tauhid dan fikih. Dulu. Mengenal tiga ulama besar tauhid dan fikih. Saya rasa kalau membahas biografi sejarah tiga ulama besar ini tentu sangat panjang sekali. Waktunya nggak cukup setengah jam. Berarti setengah jam kali 4 itu baru cukup. Berarti 2 jam itu baru pas kita mengaji, kita membahas tentang tiga ulama besar ini. Siapa sih tiga ulama besar itu? Yang pertama dalam hal tauhid adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu dikenal sebagai ulama tauhid terkemuka di dunia. Bukan di kecamatan, itu di dunia. Di kecamatan hanya negara lain kan. Tapi kalau udah main dunia, berarti tidak main-main. Nah, itu ulama tauhid. Kalau ulama fikih, ya tentu ya para imam mujtahid mutlak. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi saya jelaskan lebih panjang bagaimana Imam Syafi'i. Di sini saya fokus kepada dua ulama besar tauhid, yaitu Abu Mansur dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sebelum kita bahas itu, saya ingin jelaskan dulu sedikit sejarah latar belakang munculnya dua imam besar ini.
Itu perlu, karena nanti kita tahu mengapa harus beliau, kan begitu. Memangnya nggak ada ulama lain yang besar-besar? Oh banyak. Tapi kenapa harus beliau? Nah ini kita harus jelaskan dulu latar belakang mengapa beliau diakui sebagai ulama tauhid dunia. Jadi sejarah ini bermula saat Rasulullah SAW hidup. Nabi waktu hidup itu kan musuhnya bukan dari luar saja, dari dalam pun banyak musuh Nabi. Nabi punya musuh bukan hanya dari orang kafir saja, tapi orang Islam pun juga ada musuhnya. Lah kok bisa Tengku? Ya bisa. Nabi Musa saja kok ada ulama dari kalangan Nabi Musa yang mengkhianati dirinya, apalagi Rasulullah, kan begitu kan? Nah maka ketika saya membaca beberapa kitab riwayat yang ditulis di dalam kitab Hasyiah Ahmad Sawi atau Tafsir Sawi jilid 4, lalu saya baca di beberapa kitab termasuk daripada kitab yang ditulis oleh Imam Zarkashi dan beberapa hal lainnya, termasuk riwayat daripada Imam Baihaqi. Siapa Imam Baihaqi itu? Ahli hadis. Jadi kalau sudah ahli hadis bercerita, wajib kita percaya ahli hadis. Kecuali ya dia ahli lain, ahli filsafat, kita dengar hadis, enggak cocok. Nah, di suatu hari, ini saya simpulkan ceritanya, biar tidak panjang, nanti kita bahas ulama besar tadi. Rasulullah itu pernah didatangi oleh salah seorang, dia itu disebut ahlul jihad wa ahlul ibadah, orang yang ahli jihad, ahli ibadah. Maka ketika sudah beribadah ditanya Rasulullah, Nabi bisa membaca hati orang. Dia tanya, saat engkau beribadah tadi, saat engkau melaksanakan solat tadi, apakah engkau menganggap bahawa selain daripadamu orang tidak benar? Maka dia jawab iya. Kalau iya, maka engkau salah. Pergilah dia solat lagi, maka dipanggil Abu Bakar. Ini kisah ini sahih ini. Ada dalam kitab Syiah Ahmad Sawi. Saya punya referensinya, kalau perlu nanti saya kasih. Jadi datang Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar, sini sebentar. Kata Rasulullah, engkau datanglah ke musola itu. Ya, kau datang ke situ, ya Abu Bakar, faktulhu. Datang, bunuh dia. Datang Abu Bakar, waktu datang dah bawa pedang, maka orang tadi dalam keadaan solat. Balik Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana saya bunuh dia dalam keadaan solat? Dipanggil Umar. Umar, sini sebentar. Ada apa Rasulullah? Ya Umar, kau datanglah ke sana, faktulhu, bunuh dia. Datang Umar bin Khattab, sampai di musola dia sedang solat. Balik Umar, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana saya membunuh seseorang sedang solat? Barulah terakhir Rasulullah menyuruh Ali. Kalau Ali ini mau solat mau enggak dibunuh dia. Ali ini dikenal sebagai pemuda tangguh yang tak pikir apa-apa. Kalau Nabi suruh A, enggak ada B. Ali itu. Datang Ali bin Abi Thalib, siap bawa pedang. Kata Rasulullah, ya Ali faktulhu, datanglah ke orang itu, kau bunuh dia. Maka datang Ali, kebetulan udah enggak ada lagi orangnya. Kalau ada udah dibunuh oleh Ali. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang itu kau suruh bunuh? Kan gitu kan? Dia orang Islam, Muslim, kenapa kau bunuh? Kata Rasulullah, itulah cikal bakal generasi umatku yang pertama yang akan membawa fitnah di dunia nanti. Coba lihat. Nah, maka yang seperti ini adalah tanda kecil bahwa sebenarnya efek inilah yang akan membawa nanti ke beberapa masa sehingga muncul nanti Abu Hasan dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah selesai. Rasulullah meninggal, bangkitlah para sahabat. Muncul fitnah terbesar, terjadi perang Yamamah, terjadi perang Jamal antara Ali sendiri melawan Aisyah. Aisyah itu siapanya Ali? Aisyah itu kan isteri Rasulullah. Ali itu menyebutkannya apa? Anak paman. Apa dah anak paman? Pernah sepupu ponakan pun. Hai paman tanya nak anak. Sepupu. Padahal saudara, tapi terjadi khilafiyah, mengangkat pedang perang Jamal.
Nah, saat itulah fitnah terbesar terjadi masa Ali dan Muawiyah. Sudah, saya nggak jelaskan panjang tentang itu. Meninggal sahabat, muncul tabi'in, kemudian langsung ke masa generasi para imam mazhab. Para imam mazhab ketika itu juga banyak mengalami hal-hal yang perlu diperbaiki. Termasuk Mu'tazilah sudah muncul di masa itu. Termasuk Imam Maliki yang ketika itu, Imam Hanafi, Maliki dipaksa untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Sudah ada. Mu'tazilah itu apa? Orang yang mengaku diri bahwa apapun yang kita lakukan harus dengan akal. Hanapu dalil Quran, hanapu dalil hadis. Yang contoh, menyatakannya, kenapa kau berzina? Ya, saya sendiri yang mau. Kenapa engkau mencuri? Ya, saya sendiri. Kenapa engkau berbuat baik? Juga saya sendiri. Kenapa engkau dapat uang banyak? Hasil kerjamu? Ya, hasil kerja saya. Jadi Allah tidak bermain di sini? Tidak. Itu Mu'tazilah. Sudah muncul di masa imam mazhab. Meninggal para imam mazhab, barulah mulai di sini hidup generasi seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah pertama. Ulama yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau hidup tahun 2230 Hijriah. Berarti lebih dahulu beliau daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Ternyata ketika saya baca-baca, Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah cucu-cucunya lagi daripada sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, benar. Jadi Abu Mansur ini keturunan daripada sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Al-Ansari? Salah seorang yang memiliki rumah di Madinah, yang pertama kali Nabi saat datang Madinah langsung ke rumah beliau tinggal. Abu Mansur Al-Maturidi, kakeknya sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Itu perlu dicatat itu. Berarti ulama ini punya silsilah turunan dari sahabat mulia. Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk sahabat yang sangat mencintai Nabi. Waktu Nabi meninggal, beliau tak pernah berhenti menangis. Datang ke kuburan Nabi, dia tidur di kuburan Nabi. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi ketika beliau hidup, ketika itu Mu'tazilah sudah mulai berkembang, sudah mulai masuk ke Asia Tengah. Karena beliau lahir di Al-Madrid. Madrid itu ya di daerah Samarkand. Di Asia Tengah, kalau bahasa lainnya enak kita bilang Asia Tengah. Asia Tengah itu kan posisinya Cina bisa masuk ke situ. Peradaban Cina masuk ke sana, peradaban Timur Tengah masuk ke sana. Di Asia Tengah. Nah, kebetulan masuklah Mu'tazilah yang ketika itu sebagai raja-raja di sana menguasai akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berbahaya, apapun pakai akal, semua pakai akal. Nah, maka lahirlah Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika itu beliau membuatlah skema tauhid yang membantah Mu'tazilah. Nah, maka ada kitab beliau bernama, kalau nggak salah saya itu At-Tauhid, nama kitab beliau itu. Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, beliau hidup di sana. Lalu beliau membuatlah skema-skema itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah. Nah, ketika itulah Abu Mansur Al-Maturidi, beliau juga dikenal sebagai murid daripada murid Imam Abu Hanifah. Siapa? Muhammad Al-Qadhi Abu Yunus namanya. Al-Qadhi Abu Yunus, satu lagi namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan dan Abu Yunus ini adalah murid tersayang Imam Abu Hanifah. Murid tersayangnya. Maka Abu Yunus dan Muhammad bin Hasan ini adalah guru Abu Mansur Al-Maturidi. Maka jelas bahwa silsilah ketauhidan beliau ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah? Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sesungguhnya Mu'tazilah itu sudah menyebar di Asia Tengah. Maka Abu Mansur lah yang hidup dan membela Ahlussunnah wal Jamaah di kala itu. Nah, saya singkatkan saja cerita sejarah bahwa
ketika Abu Mansur ini beliau sudah mulai tua, beliau hidup semasa dengan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu termasuk orang yang mengikut tauhid Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau ada orang bilang Abu Mansur sesat, Abu Mansur bid'ah, wah Imam Bukhari lebih bid'ah. Nanti kita bahas itu di akhir penjelasan. Orang-orang yang tak mau terima dengan Abu Mansur dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah sudah, saya ingin jelaskan secara singkat. Abu Mansur punya metode sendiri membeda Ahlussunnah, yaitu dengan akal. Ini dia, beda nanti dengan Abu Hasan. Nah, dia menguasai akal, tapi akalnya dicerna, tidak semua akal yang dapat diambil. Maka dalam tauhid nanti ada istilah dalil burhan. Dalil burhan itu apa? Dalil akal yang kalau tak maukah dia, mau tidak, tetap terima. Contoh, dalil akalnya. Kalaulah saya melempar batu, maka pertanyaannya, dia semakin naik ke atas batunya atau semakin turun ke bawah? Maka jawabannya, batu akan semakin turun. Tak ada orang melempar batu terus naik ke atas keluar angkasa. Tidak, semakin turun. Semua orang mengakui itu. Dan ketika ada orang bilang, oh tak mungkin batu itu dah semakin ke atas, enggak pernah turun-turun, maka itu orang gila namanya. Jadi intinya adalah dalil akal burhan itu yang ketika kita main dengan akal, itu mau tak mau kita harus terima. Tapi gitu kan? Saya hadir dari siapa? Dari ayah dan mak saya. Dan memang begitu. Ada nggak orang hadir tanpa ayah dan mak? Sekarang, kalau dulu mungkin ada Nabi. Kalau Nabi Adam tak ada ayah dan mak, ya cuman beliau yang begitu, yang lain tak ada. Ada nggak yang sekarang orang hidup tanpa ayah dan mak, hidup langsung lahir sendiri? Nggak ada. Secara logika kita akan menjawab, oh nggak mungkin. Nah, begitu kan? Itu nama dalil burhan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas sedikit di ujung akhir penjelasan. Saya ingin katakan Abu Mansur adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Hanafi yang sehidup dengan masa Imam Al-Bukhari, yang beliau memakai manhaj akal untuk membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketika itu sudah banyak lahirnya Mu'tazilah di Asia Tengah. Selesai, titik. Itu singkat padat. Mazhab apa dipakai oleh Abu Mansur? Mazhab Hanafi. Sudah. Beliau punya umur 100 tahun, meninggal tahun 333 Hijriah. Ketika beliau mau tua itu, maka lahirlah Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau hidup lahir 260 Hijriah. Nah, kalau tadi 230, ini hidup 260 Hijriah. Abu Hasan Al-Asy'ari agak beda sedikit dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari sejak kecil, beliau itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Berarti yang mendidik beliau itu ibunya. Inilah peran penting seorang ibu. Jangan main-main. Ibulah yang membuat anak menjadi ulama atau tidak. Imam Syafi'i meninggal cepat ayahnya. Siapa mendidik beliau? Ibunya. Jadi peran wanita itu memang mereka tak diizinkan oleh Rasulullah untuk berjihad di jalan-jalan. Kita yang berjihad. Memang mereka itu tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk mencari rezeki. Kita mencari rezeki. Tapi peran mereka ada dalam rumah. Maka anak-anak itulah yang akan menjadi ulama besar atau tidak. Juga peran terbesar adalah karena ibu. Sudah. Maka dititiplah Abu Hasan kepada salah seorang teman ayahnya bernama Ali Al-Jubai. Ini penting ini beda sedikit Abu Hasan. Ali Al-Jubai ternyata Mu'tazilah. Itu diakui itu. Diakui oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Asakir. Ahli hadis ya. Dalam kitabnya At-Tabyin, apalagi lanjut saya tak tahu, ada nama kitab Tabyin, itu karya Imam Ibnu Asakir Al-Hafidh. Hadis dia, ahli hadis. Dia bercerita bahwa ayah si Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal dititipkan kepada Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai Mu'tazilah. Maka pemikiran Abu Hasan ketika itu dalam keadaan Mu'tazilah selama 40 tahun. 40 tahun. Di dalam kemu'tazilahan Abu Hasan Al-Asy'ari inilah ada hal-hal yang ganjal dalam pikirannya. Maka dia dengan orang tua angkatnya selalu berdialog, dengan orang Mu'tazilah selalu berdialog. Inilah yang membuat Abu Hasan Al-Asy'ari nanti tidak mau lagi di Mu'tazilah. Faham kan?
Nah, kisah itu jelas ditulis oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tibyan, atau menyuhana kitabnya. Cuba baca kitab Durus Samin, ada dijual di toko tu. Durus Samin, buka mukaddimah, cuba baca, ada kisah Abu Hasan di situ. Nah, kisah ini bermula saat Abu Hasan duduk sendiri beliau, dia berfikir ada hal yang ganjil dalam Mu'tazilah. Maka dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku hidayah petunjuk, benarkah Mu'tazilah ini atau salah? Maka Allah mengizinkan beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi yang menasihati beliau. Kalau kita kan enggak ada, tunggu imam dululah. Ya, baru nanti abu-abu. Ini langsung Rasulullah yang menasihati. Kisah ini diakui oleh Imam Ibnu Asakir dan juga dalam kitab Durus Samin. Maka mimpilah beliau dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alaika ya Hasan, alaika bisunnati ya Hasan. Wahai Hasan, Abu Hasan, engkau harus taati, harus pegang sunnahku. Maka Abu Hasan menjawab, ya Rasulullah, aku sudah pegang sunnahmu selama 40 tahun. Jadi kata Rasulullah, kalaulah engkau sudah pegang sunnahku dengan benar, untuk apa aku datang malam ini di dalam mimpimu? Ini bukti bahwa ada kesalahan yang kau pegang. Maka malam ini aku datang ke mimpimu, wahai Abu Hasan. Bangun Abu Hasan, beliau mempelajari akidah yang selain Mu'tazilah. Maka bertemu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut riwayat, beliau belajar 15 bulan. Ahlus Sunnah itu belajar 15 bulan, belajar. Ada riwayat mengatakan 15 minggu. Belajar beliau. Maka ketika itu selesai beliau belajar, datanglah beliau ke pasar, lalu beliau umumkan kepada masyarakat, hari ini aku meninggalkan Mu'tazilahku selama 40 tahun dan aku beralih kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah. Tadi Abu Mansur membela Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan skema atau metode akal. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari dengan tema atau metode nakli, yaitu Al-Quran, hadis dan ijma' para salafus saleh atau sahabat Nabi. Itu bedanya ya. Tapi satu tujuan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba bayangkan, saya ingin cerita ada hal yang unik pada mimpi Abu Hasan di sini. Bukti Rasulullah datang ke Abu Hasan bahawa akidah yang sebenarnya di dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Nah, inilah yang nanti oleh orang-orang yang Wahabi Syiah itu, dia katakan Abu Hasan sesat, dia katakan Abu Hasan itu menyesatkan orang lain, membuat bid'ah, macam-macam lah. Coba berani sekali mereka mengatakan itu. Padahal Al-Hafidh Imam Al-Baqilani itu tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal Imam Nawawi, guru besar fikih, tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal Imam As-Suyuti tauhidnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Nah, jadi siapa lagi? Saya ingin katakan sebenarnya mengapa Wahabi atau Syiah itu sangat begitu menyesatkan Abu Hasan Al-Asy'ari. Coba buka video di YouTube, kalian lihat sendirilah. Bagaimana mereka berani mengatakan sesat Abu Hasan, berani mengatakan Abu Hasan itu membid'ahkan orang lain, mengkafirkan, bahkan ada mengkufurkan lagi. Padahal Imam Nawawi, Imam Al-Bukhari, Al-Hafidh, Syekh As-Suyuti, Al-Hafidh, Imam Al-Haytami, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari, itu Syekhul Islam, mufti besar Mesir. Kemudian Imam Nawawi, guru besar fikih mutaakhirin. Kemudian Al-Hafidh Imam Al-Haytami Al-Asqalani, ahli hadis yang hafal hadis 200,000 hadis. Al-Qadhi Iyad itu ahli hukum dunia. Semuanya bertauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam jalur Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau para imam sudah menjalar ke sana, sudah menjurus ke tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari, datang Wahabi katakan sesat, bid'ah, itu kan Jahannam sekali. Okay? Faham kan? Hati-hati ya dengan akidah Wahabi. Nah, maka saya ingin katakan satu lagi, sikit lagi. Ternyata saya melihat
Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah keturunan dari sahabat Nabi juga, bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Alhamdulillah, dua imam ini ternyata keturunan para sahabat Nabi. Abu Mansur Al-Maturidi turunan daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Hasan Al-Asy'ari turunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Nyambe salah ke apa? Ada Abu Musa, ada Abu Hasan, ada Abu Hashim. Salah ni, nyambe salah ke kan? Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hashim Al-Asy'ari. Abu Hashim itu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahasanya nenek tu Gus Durnya. Kakeknya kan. Kakek Gus Dur itu Abu Hashim Al-Asy'ari. Betul ke dia? Abu Musa itu siapa? Kalau Abu Ayyub Al-Ansari adalah dikenal sahabat yang pertama kali memberi rumah untuk Nabi Muhammad di Madinah. Kalau Abu Musa itu siapa? Abu Musa Al-Asy'ari itu dikenal sahabat Nabi yang paling bagus suaranya. Rasulullah kalau sudah lewat rumah beliau baca Quran, Nabi itu enggak mau jalan lagi. Berhenti duduk di depan. Dengar Abu Musa Al-Asy'ari baca Al-Quran. Nah, itu. Jadi semua sahabat punya kelebihan. Nah, dua-duanya keturunan sahabat, dua-duanya pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dua-duanya diakui dunia dan diikuti oleh ulama-ulama besar dunia. Imam Nawawi di sana, Imam Bukhari di sana, Imam Muslim juga hadir di sana. Abu Musa Al-Hafidh Al-Haytami di sana, Al-Hafidh Al-Asqalani, ulama-ulama besar. Ada 20 ulama besar dunia yang bermanhaj tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jalur kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Terakhir saya ingin jelaskan. Ketika ada orang bertanya, kenapa harus kedua ulama ini, enggak ke Rasulullah? Kan gitu kan? Bahkan harus kena dengkunya kan manusia biasa, punya Rasulullah. Rasulullah pun manusia biasa aja kan? Apa yang menyamakan Nabi dengan kita? Nabi, posisi Nabi dan kita ada hal yang sama, yaitu sama-sama manusia. Yang membedakan beda apa? Beliau Nabi, kita orang biasa. Nah, ada orang bertanya, kenapa harus ke ulama tauhid ini? Enggak langsung Rasulullah. Jawabannya adalah, ketika Rasulullah mengajarkan agama, itu masih umum sekali. Masih umum, masih luas. Maka datang ulama mensekat. Ya, contoh paling kecil. Di masa Rasulullah, semua sahabat dilarang menulis hadis. Nah, itu jelas, la taktubu anni syai'an ghairal Quran, kata Rasulullah. Dilarang menulis hadis. Apa yang ku bicarakan, kata Nabi, jangan kau tulis. Kenapa muncul kalimat itu? Karena saat itu para sahabat sedang fokus kepada tahfidz Quran atau membela Al-Quran di masa itu. Maka keluar hadis, la taktubu anni syai'an Al-Quran, jangan kau tulis hadis. Nah, Tengku, kalau Nabi suruh tidak menulis hadis, kok bisa sampai ke kita? Nah, begitu kan? Itu sebenarnya umum sekali bahasa Nabi. Semua berasal dari Nabi. Cuma Nabi meninggal, disekat oleh ulama, dipilih, ambil. Pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah meninggal, ajaran dari Nabi itu sudah mulai dirasuki, diracuni Yahudi dan Nasrani. Maka hadir ulama ini memisahkan mana yang kotor, mana yang bersih. Nah, termasuk dalam tauhid Abu Hasan dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam filsafat Imam Al-Ghazali. Nabi mengajarkan filsafat. Diajarkan oleh Rasulullah filsafat. Cuma beliau meninggal, siapa ulama yang paling terkenal belajar filsafat? Sahabat Nabi, Imam Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat, Ibnu Abbas tu punya satu, punya bahasanya pun yang tong-tong sampah raya yang jik tamai dengan Honda ya. Benar lah pokoknya. Box rayanya nyoba salam kitab Imam Ibnu Katsir. Ibnu Abbas tu punya satu buku besar di belakang, itu tentang kisah orang Yahudi terdahulu, kitab asli Injil, Wah Zabur, itu sama beliau ada. Di mana saya dapat itu? Dalam kitab Imam Ibnu Katsir. Paham kan? Kalau ada orang bertanya, kenapa harus Abu Hasan dan Abu Mansur, enggak Rasulullah? Jawabannya, karena Rasulullah dengan Abu Hasan itu kan jauh-jauh sekali, jarak 200 tahun. Maka ajaran Nabi itu
tidak kita bisa jamin bersih. Kenapa? Filsafat Yunani masuk, pemikiran Yahudi masuk, pemikiran Nasrani masuk. Untuk apa masuk? Ya, tujuan mereka menghancurkan Islam lah. Apalagi masuk? Cina juga masuk. Maka 200 tahun berjarak dengan Nabi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur, itulah yang membuat mereka duduk kembali, memisahkan mana yang kotor, mana yang tidak. Sambil dipisahkan mana yang kotor, mana tidak, mereka buat metode sendiri agar lebih bisa memahami Al-Quran dan Sunnah lebih dalam. Maka inilah kata ulama-ulama dulu, termasuk Imam Ibnu Asakir, kita wajib mengikuti Abu Hasan dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi, dah faham kan? Pakon hamba Rasulullah je. Wah, tanggup nunggu. Labiknya orang sok-sok tahu, dia ada bilang, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana memahami Quran? Ilmu mantik hanjut, nahu hanjut, saraf hanjut. Tak duduk kitab kuning nanti baca bang. Oh hanjut bang. Amanya hanjut kiban cik kedai tanya Quran dengan Sunnah. Kan payah baca ulama kan? Payah kita ambil pendapat ulama. Memang wajib belajar tauhid, belajar nahwu saraf tengku. Itu perintah Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ta'arrabul arabiyyata, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Engkau belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahagian dari agamamu, kata Umar bin Khattab. Al-Quran bahasa apa? Arab. Jadi beda ken-ken lagi kita nyo pokok je lo nak lo ikut ustaz lain. Pokok je lo Quran Sunnah je. Ayo kita kembali Quran Sunnah. Tunggu dulu bang. Abang kalau memahami Quran Sunnah harus punya alatnya. Apa salah satunya? Nahu dan saraf. Mak nahu mantau aja kibang tua gede. Dan seterusnya. Baik, selesai sudah penjelasan singkat ini, saya ambil kesimpulan saja. Jadi kesimpulannya adalah yang hanjek le berarti yang Imam Syafi'i, kamu janji mana kena lu jelaskan Syafi'i. Hanya ke Abi Fatih. Saya ambil kesimpulan, berarti kalau begitu mulai hari ini manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada pada tangan atau penanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang sumbernya juga berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah titik sampai itu. Maka ada pendapat siapa saya lupa. Ada pendapat ulama, dia itu saya dalam kitab Hasyiah Sawi, nanti saya cari lagi. Katanya siapapun yang mengkafirkan Abu Hasan, siapapun yang mengkafirkan Abu Mansur, maka wajib pemerintah menangkapnya, diberi ta'zir. Ta'zir itu hukuman. Nah, itu ada pendapat ulama begitu. Nah sekarang ya Allah a'lam bagaimana pemerintah kita. Ya udahlah, kita serahkan aja lah bagaimana kita perbaiki diri sendiri, keluarga dan orang sekitar kita. Dah sampai situ ya cukup. Ya sekarang mungkin kita punya waktu 15 menit saja karena cuaca semakin panas. Ilu mangat duk ino hana kena untuk umur. Dah sudah, ada pertanyaan? Ya baik. Ya ada pertanyaan? Ya, 2, 3, 2 ya. Oh ya, get, terima kasih banyak Bu ya. Ya. Memang berkat ilmu dari Bu ya yang membuka wawasan. Dan kamu belajar dari Jawa, Kalimantan, kan? Oh ya. Ya. Di Aceh. Jadi yang learning memang di Aceh memang betul-betul ajarannya kalau mudah untuk diterima. Persoalan yang terjadi di dan ambil contoh diri itu yang Abu ya sampaikan, itu sebab dan catat HP dan kirim langsung ke keluarga kan. Oh, nah. Jadi salah tidur ponakan yang secara otak paling jarang dan secara karir tiga BPLN Ji sangat tidak setuju yang dan sampaikan karena tidak masuk akal dan tidak punya dalil.
Ya. Ternyata setelah dan selidiki, Ji begitu mendalami apa yang dilakukan, termasuk yang di YouTube itu dan internet itu dari Wahabi. Jadi ya, Wahabi itu sudah luar biasa mereka masuk. Ya. Nah, jadi mungkin lagi lainnya memang alhamdulillah kan yang mungkin bahan bagi untuk dan sampaikan. Ya, jadi Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang terbaik untuk menyadarkan saudara-saudara Tanyo, karena minyak Tanyo tacok dengan beradu argumentasi, pada akhirnya yang terjadi permusuhan dan bukannya menerima apa yang kebenaran. Dan ini sudah tingkat yang lebih besar lagi, umat Islam ini suatu saat akan hancur karena yang mengendalikan sekarang seperti Teguh sampaikan, orang-orang dari Illuminati, dari Yahudi itu sudah bekerja siang malam, mereka bahkan sampai jam 3 pagi hanya tahajud, awalnya mencari cara untuk bagaimana menghancurkan Islam. Mungkin yang mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu memang ya kitanya akui ya. Baik takkan jumpa masa kitanya masa awal masa para imam yang hadir cik memang nah kan. Cik memang nah paham-paham yang salah kan. Menyana lagi antanya angke hana hudib jihadnya kan. Kemudian hikmah hadir Wahabinya adalah kita bersatu. Sekarang banyak sekali masjid sudah ditinggal oleh orang Ahlussunnah, maka ya mereka kuasai. Itu sebenarnya hikmah hadirnya mereka. Jadi saya ingin jelaskan, Wahabi itu bahaya nggak sih? Itu bahaya sekali. Ya, jadi saya sarankan kepada seluruh jamaah, khusus jamaah di sini. Saya ini bahas agama bukan pendapat saya. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya Allah bukan atas pendapat saya, karena saya bukan orang ahli. Tapi yang saya ajarkan itu kan saya kutip dari kitab, saya ambil dari hadis, saya ambil dari Quran, saya ambil dari pendapat sahabat-sahabat Nabi. Semua penjelasan tadi itu yang saya jelaskan, itu juga riwayat dari ulama lain, seperti Al-Hafidh Imam Ibnu Asakir yang bercerita langsung tentang Abu Hasan dan Al-Maturidi. Hafidh itu apa sih? Itu gelar. Siapapun yang menghafal 200.000 hadis, maka sudah cocok diberi Al-Hafidh. Salah satunya Imam Ibnu Asakir. Bagaimana kita nggak percaya sih kepada ahli hadis yang bercerita tentang Abu Hasan? Percaya kepada orang yang hafal hadis nggak sampai 1000. Sesat. Kan nggak masuk akal, itu yang masuk akal. Nggak usah pakai dalil, itu nggak masuk akal. Kalian, misal contoh, antum-antum semua sini, jangan ikut saya nggak ada apa-apa di sini. Tapi ikutlah bagaimana yang saya sampaikan, yang saya nukil dari referensi para ulama terdahulu. Sudah, itu contoh kecilnya. Nggak usah pakai dalil kita membahas agama ini. Kadang agak dalil ada dalam Quran dan hadis, tapi juga kadang tidak ada. Sahabat Nabi bernama Mu'az bin Jabal itu kan sahabat Nabi yang pandai ahli fikih. Mu'az bin Jabal. Saat Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi men-stop perjalanan dia. Ini hadis sahih bi isnadin sahih. Nah, saya jelaskan lagi kan. Dari mana saya dapat? Dari kitab Al-Quranul Azim. Buka mukaddimahnya. Saya kalau jelaskan jilid 1, jilid 1, jilid 2, jilid 2, jilid 3, jilid 3. Ini kisah ini bi isnadin sahih, berarti sahih hadisnya. Dalam kitab Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir di mukaddimah. Berhenti Mu'az. Apa kata Rasulullah? Mu'az, nanti sampai engkau di sana, Mu'az di Yaman, orang bertanya hukum. Apa yang engkau ambil hukum itu? Maka kata Mu'az, fa bi kitabillah ya Rasulullah. Aku akan ambil hukum dalam Al-Quran. Okey, baik. Bagus. Tapi nanti jika tidak ada dalam Al-Quran, fa illam tajid ya Mu'az, kalau enggak ada dalam Quran, apa jawab Mu'az? Fa bi sunnati Rasulillah. Aku akan lari ke sunnah Rasul, akan lari ke sunnahmu. Nabi tahu bahawa nanti ketika beliau tak ada, hukum baru akan muncul yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Maka Nabi bertanya, fa illam tajid ya Mu'az, kalau Quran enggak ada, hadis gimana? Hadis tak ada, bagaimana engkau berhukum?
ajtahidu ra'i Rasulullah. Aku akan berijtihad. Apa lantas Nabi bilang, oh enggak boleh, pokoknya Quran sunnah, Quran sunnah. Apa lantas Nabi bilang begitu? Enggak. Datang Rasulullah ketika ditanya Quran, sunnah, ijtihad atau ijma' ulama, apa kata Nabi? Ditepuk dada Muaz. Dipukul-pukul, dalam bahasa kitab itu dipukul. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang utusan dari utusan Allah. Silahkan berangkat Muaz. Ya, dari hadis inilah nanti para alim ulama bisa membuat hukum sendiri. Kenapa? Karena ada Muaz bin Jabal yang sudah membuat hukum sendiri. Tentu hukum yang tidak ada dalam Quran dan sunnah. Ya enggak boleh, Quran ada, sunnah ada, jelas kita buat hukum sendiri. Itu enggak boleh. Kemudian, coba tunjukkan pada saya kasih uang hari ini. Mana dalil haram dari Quran dan sunnah tentang bayi tabung? Ada dalam Quran, siapa yang buat bayi tabung haram masuk neraka. Coba tunjukkan saya. Nggak ada. Nah, maka satu yang ingin saya sampaikan. Kalau begitu, dalil itu bukan hanya Quran dan sunnah, tapi juga berasal dari ijma' para alim ulama. Cuman menjadi orang yang bisa buat hukum itu sulit. Harus bisa nahu, sorof, mantik, menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai makna. Nggak ada lagi orang sekarang. Cuma 4 orang yang bisa membuat hukum sendiri. Setelah sahabat. Ini sahabat nggak usah kita pakai lagi, karena sahabat itu orang yang sudah paling mulia. Setelah sahabat cuma 4 orang yang bisa buat hukum sendiri. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Setelah itu selesai. Nggak ada lagi orang buat hukum sendiri. Sudah? Nah, berarti yang pertama saya sampaikan, berarti hukum itu bukan dari Quran Sunnah dan tapi juga harus dari ijtihad. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita harus meluruskan orang ini? Meluruskan orang ini tentunya kita amalkanlah hadis Nabi. Kata Rasulullah, mar'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran maka ubahlah dia dengan tangan. Kalau tak bisa Nabi, fabilisanih, dengan lisan. Kalau tak bisa Nabi, fabiqalbi, dengan hati. Bagaimana caranya? Ayo kita ikut bagaimana Al-Quran berfirman, wasyawirhum, ajarkan mereka untuk, wamurhum bisyura, ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk bermusyawarah, duduk musyawarah. Tengku enggak bisa musyawarah engkau, nanti berantem. Panggillah pihak ketiga untuk penengah. Oh enggak bisa juga tengku. Tulislah kitab. Seperti Imam Rafi'i berdebat Imam Nawawi. Imam Rafi'i sudah dulu hidup, Imam Nawawi belakang. Dibalas debat Imam Nawawi dengan Rafi'i pakai kitab. Kitab, dalil semua. Lama kali. Kalau lama kali ya udah duduk 2, ambil pihak ketiga, duduk tengah. Nah, duduk kita bermusyawarah, pakai dalil akli atau dalil nakli. Begitu cara yang paling baik. Ada dalil? Ada, wamruhum syura bainahum. Ajarkan mereka bermusyawarah. Itu jelas dalam surat Asy-Syura. Coba buka kitab. Saya kasih referensi lagi, buka kitab Syahyah Sawi. Ketika Imam As-Sawi mentafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Ada hadis Nabi satu, Umar bin Khattab yang sendiri berkata, bukan hadis Nabi. Berarti hadis mauquf. Kalau sahabat berkata namanya hadis mauquf. Kalau Nabi berkata namanya hadis marfu. Kalau tabi'in berkata namanya hadis maqtu. Apa kata Umar bin Khattab dalam kitab Syahyah Sawi? Kami menerima bagaimana kesepakatan kami dan kami menolak bagaimana kesepakatan kami. Intinya apa? Berarti hukum itu juga kesepakatan bersama, atau bahasa lain musyawarah. Yang ketiga, terakhir saya ingin sampaikan, Wahabi itu khawarij. Siapa yang berkata itu? Syekh Ahmad Sawi, kemudian mufti besar Mesir, yang baru-baru ini beliau tak ada lagi, udah pensiun. Siapa namanya itu? Syekh Yusuf Qaradawi. Khawarij. Tanda khawarij berjidat hitam. Khawarij. Ketika saya mendengar hadis itu, saya mencari, apakah Rasulullah jidat hitam? Saya cari. Ternyata tidak satu pun riwayat yang mengatakan Nabi berjidat hitam. Nggak ada. Contoh, riwayat Imam Al-Baihaqi. Saya jelaskan lagi referensinya. Imam Baihaqi, ketika itu ada salah seorang bernama Mansur.
bukan Abu Mansur. Mansur bertanya kepada ahli tafsir bernama Mujahid. Dia tanya, bagaimana maksud engkau wahai guru tentang orang bersujud jidat hitam? Bukan itu maksudnya. Yang maksud bersujud dalam Al-Quran fi simahum fi wujuhim min athri sujud. Itu maksudnya, kata Imam Mujahid ahli tafsir, apa kata beliau? Maksudnya adalah huwa al-khusyu, yaitu khusyu, bukan jidat hitam. Siapa yang bertanya jidat hitam? Mansur. Kepada siapa? Kepada salah seorang ahli tafsir yang hidup pada masa salafus soleh bernama Mujahid. Mujahid kok yang jawab begitu? Jadi ni tahu begah yang ku Habibi. Belon ku kan lo begah kan. Bukan saya yang bilang. Saya buat referensinya, saya kasih referensinya. Baik, kita ambil kesimpulan. Kalau begitu, Wahabi itu adalah ajaran radikalisme. Itu khawarij. Ciri-ciri khawarij, ibadahnya terlalu kuat daripada yang lain, dan ini hitam. Jenggotnya panjang sekali. Apa salah jenggot panjang? Ya nggak salah, tapi berlebihan. Nanti kalau udah berlebihan, Allah berfirman, Innallah la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang yang berlebihan. Saya tanya sama almarhum Abu Ya, bagaimana jenggot yang sebenarnya Rasulullah itu? Begini. Kalau lebih dari atas ini berarti dah berlebihan. Saya kurang puas, saya cari hadis, ternyata dapat hadis, yaitu perbuatan Imam Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Hadis itu sahih. Apa katanya? Wa kana Ibnu Umar idzal hajja aw yatamara fa akhadha lihyatihi. Ketika Imam Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, haji, umrah, setelah umrah kan ada tahlul. Situlah fa akhadha lihyatihi, dia akan mengambil jenggotnya, potong. Ini Ibnu Umar nih. Dan seterusnya lah. Maka kalau begitu Tengku, ya marilah sama-sama kita ini menghadapi mereka dengan musyawarah. Hinaan itu tak boleh ya. Jangankan mereka, kita menghina orang kafir pun tidak boleh hukumnya. Tapi sekarang coba lihat, mereka menghina ulama kita, dipegah bahwa Buya Mudawali punya para dukun Aceh. Allahu Akbar. Coba iking lewatnya. Nah, begitulah seterusnya. Terus bagaimana Tengku solusinya? Nggak ada lain. Solusinya bermusyawarah, berdiskusi. Saya coba itu Wahabi semua saya ajak diskusi, nggak mau mereka. Kata mereka diskusi sama orang bodoh itu nggak perlu katanya. Ya udahlah, saya orang bodoh, ayolah diskusi, saya bilang. Nggak mau juga. Terjadi perdebatan. Terus saya tanya, bagaimana cara kita bersatu? Engkau ku ajak diskusi tak mau, nggak diskusi pun kau menghina kami. Kan serba salah itu. Maka saya mendapat tulisan dari Badan Intelijen Negara, mantan Badan Intelijen Negara, wakil beliau berjabat pada masa Megawati. Saya dapat tulisan beliau, itu Badan Intelijen Negara, itu bukan main-main. Dia berkesimpulan, namanya Kiai Haji As'an Ali, berkesimpulan bahwa Wahabi Salafi adalah cikal bakal hadirnya radikalisme di Indonesia. Atau bahasa lain, adanya ISIS nanti di Indonesia itu berasal dari mereka. So yang kenagian ku Habib punya perlu tulisan ni maklun nah. Dong kirim orang di sini. Saya ada teman bin juga. Saya tanya, "Bang, betul enggak ini punya Kiai Hasan Ali?" Betul. Nah, terus dulu di Jakarta Utara kan pernah ada diskusi nasional dihadiri oleh Komandan Besar Kepolisian Deden namanya. Dihadiri. Dia yang mengatakan bahwa Wahabi itu adalah ajaran radikalisme. Terus mereka merubah tubuh. Dibilang, "Oh, mohon maaf, kami bukan Muhammad Abdul Wahab, kami Muhammad Rustum." Muhammad Rustum salah, Muhammad Wahab enggak salah. Kita nisbah mereka ke Muhammad bin Abdul Wahab. Buka kitab Tuhfatul Wahabiyah. Tuhfatul Wahabiyah atau kitab Tarikh An-Najdi karya Sulaiman bin Ghanam, termasuk mantan pengikut Muhammad Abdul Wahab, berkata bahwa Muhammad Abdul Wahab telah membunuh 2, juta sekian orang di kota suci, kota Madinah di Arab Saudi, sampai keturunan Nabi dibunuh. Siapa yang bercerita itu? Saya, bukan. Pengikut mantan Muhammad Abdul Wahab bernama Sulaiman bin Ghanam. Nama kitabnya Tarikh An-Najdi. Nah, itu ditutupi oleh Arab Saudi. Ditutupi oleh mereka. Mereka nggak bisa mengungkap. Nah, target selanjutnya untuk menghancurkan Islam tidak ada lain, yaitu di Malaysia, Brunei, Indonesia. Bagaimana cara menghancurkan mereka?
pakai taktik sunat khurgonya dulu. Mudah sekali menghancurkan Aceh. Datang ke mayoritas Syafi'i, buat Maliki. Ya. Enggak apa-apa, anjing itu enggak apa-apa, enggak najis itu. Pendapat Maliki. Ijab di kampung dia Syafi'i mendung. Nah, kan? Sehingga datang orang, kenapa ini asalnya anjing tamat, kenapa? Betul memang. Dan ini juga betul Syafi'i, tapi orang awam kan enggak betul. Orang pada mampu betul orang awam. Ngempedeng lah. Menyokap pedeng, kaya yang kena betul. Yang waktu pergi lagi pelung jawab kan, kamu pakai dia. Begitu cara menghancurkan Islam di Indonesia. Itu sudah dipakai oleh Sunuk Horgonya. Bagaimana takdir Sunuk Horgonya membuat menghancur Islam? Caranya dia bawa mazhab lain ke Aceh, bawa mazhab lain ke sini. Yang kita mayoritas Syafi'i dia bawa sini, dia olah. Hancur kita kan? Terjadi perang cumbuk di mana tuh? Di PD apa? PD. Perang cumbuk yang perang antara ulama dengan Oleh Balang. Itu kisah fakta, itu sejarah, itu jangan dihilangkan. Ya, nanti saya cerita begitu dibilang anti Pancasila. Ya. Soekarno sendiri kok yang bilang jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Sejarah membuat bangsa hancur, sejarah membuat bangsa menjadi maju. Siapa yang bilang itu? Presiden Soekarno. Nah, maka berhati-hatilah kalian dengan ajaran Wahabi Salafi. Terus bagaimana sikap kita? Pukul? Jangan pukul. Islam rahmatil alamin. Panggil mereka duduk. Tengku enggak mau juga Tengku. Panggil kedua kali, duduk, kirimkan bunga. Enggak juga, kirimkan bunga kedua kali. Enggak juga, lempar aja pot bunga itu baru. Caranya bagaimana? Panggil pemerintah, polisi, TNI, panggil semua. Mereka enggak mau ajak diskusi. Duduk. Kalau enggak ditakzirkan, diberi hukuman. Baiklah ya. Angka menalai Tengku kapan yang tanya. Yan kah? Nah 10 minit tu. Lainnya lelaki aja dulu. Nah, lanjut mana? Sekarang ada tren yang namanya maling teriak Wahabi. Ya. Jadi biasanya di kalangan anak muda, kebetulan di kota-kota besar sering membuat pengajian umum. Ya. Mengundang ustaz atau tengku dari berbagai daerah. Ya. Kadang sebagian dari pendengar sama itu mengatakan Wahabi. Wahabi. Ini tengku yang berbeda, ustaz yang berbeda keyakinan dengan dia Wahabi. Berbeda pemahaman dengan dia Wahabi. Ya. Yang dia sendiri bahkan tidak pernah mendengar ceramahnya, tidak pernah mengikuti pengajiannya, dan tidak pernah mengikuti ilmunya. Nah, ini bagi orang awam kan ketika di dalam keadaan seperti itu, orang awam biasanya meneriaki Wahabi dan yang lain pasti akan mengikut. Ya. Itu bagaimana sikap kita sebagai orang awam, posisi kita sebagai orang awam ketika mendengar hal tersebut, bagaimana kita mengetahui seorang ustaz atau ulama itu Wahabi dan bagaimana sikap kita yang seharusnya. Ya. Jadi cara kita melihat Wahabi atau tidaknya, jelas mereka itu Wahabi itu sering sekali menghina orang. Sering sekali menghina orang. Kenapa kita menghina juga? Nanti ada orang bilang, kan Ahlussunnah menghina juga. Ya, orang sunnah memang menghina juga. Siapa yang mulai? Kan dia dulu yang mulai. Kita apa nggak mulai? Setelah itu tak mulai itu. Jadi ciri-ciri mereka itu khawarij. Khawarij itu apa sih? Khawarij itu memisahkan diri dari pendapat yang mayoritas. Siapa buat definisi itu? Tengku Habibie? Bukan saya juga. Itu jelas hadis riwayat daripada ada sanadnya ke Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada Al-Baihaqi. Sahih hadisnya. Kata Rasulullah, nanti yang masuk surga itu ala sintaini wa sab'ina kullaha finnar. Nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullaha finnar illa wahidah firqah. Kecuali satu golongan yang masuk surga. Sahabat bertanya, "Wa man tilka ya Rasulullah?" Apa golongan yang masuk surga itu? Al-jamaah. Kenapa nggak disebut Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah nggak sebut lagi karena sunnah wajib kita ikuti. Nabi menyebut al-jamaah. Hadisnya sahih nggak? Hadisnya sahih. Tapi sahih menurut riwayat Ayya'la. Ada hadis yang semakna, tapi menurut riwayat yang lain dhaif. Ini sahih. Nah, jadi ada riwayat-riwayatnya. Baik. Jadi kalau begitu, bagaimana cara mengenal mereka? Mereka itu ciri-ciri mudah sekali. Memisahkan diri dari mayoritas yang sudah ada.
Apa mayoritas di Aceh? Syafi'i. Mereka buat yang lain. Apa mayoritas kita di Aceh mengadakan maulid Rasulullah, tahlil Samadiyah? Itu mayoritas. Itu mereka memisahkan diri, namanya Khawarij. Yang tak ada makna tu. Di Aceh mandum main judi, awaknya mempisah kemenang. Ya, bahaya tu kan. Maksudnya mayoritasnya yang sudah manhajnya ke para alim ulama sampai Rasulullah. Mereka keluar dari itu. Itu namanya Khawarij. Terus apa tanda mereka juga yang lain? Mereka sering membid'ahkan orang, mensesat-sesatkan orang. Nah, itu bahaya sekali itu. Saya telusuri semuanya. Mereka membid'ahkan maulid, sama saya ada dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya dan seterusnya lah. Nah, itu ciri-ciri Wahabi. Nah, bagaimana ciri-ciri kita? Kita itu selalu bersatu dalam kesatuan. Ingat baik-baik. Jangan pernah lupa sejarah Indonesia ini maju. Bisa dapat kemerdekaan. Dari siapa? Di tangan siapa? Taman Soekarno? Bukan. Tangan para alim ulama yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang punya rumah yang dulu Soekarno itu memerdekakan bangsa? Itu rumah para alim ulama. Siapa yang menaikkan Pancasila yang Ketuhanan Maha Esa yang dulu nomor 5 jadi 1? Itu para alim ulama. Siapa yang berjuang di Aceh ini untuk membela, bahkan mengatakan ke Thailand, ke Vietnam, Indonesia pasti merdeka. Itu kan Radio Rimba Raya kan? Siapa itu? Ulama. Nah, ini ciri-cirinya nih. Jadi ulama Ahlus Sunnah itu tidak pernah lupa dan lepas dari persatuan dan kesatuan. Tapi ulama Wahabi menciptakan kehancuran dan permusuhan. Ya, masa agama waina Wahabi. Karena aman dong kan, akidahnya oleh menyokak dah aman, dia tak jauh pekan karena budi itu aman. Tapi akidah kita aman enggak? Aman. Dan lebih aman loh hana urung pacaran kan. Boleh. Memang bak sisi lain pesta laki lo, Allah yang punya je perang lo tu. Aman. Kemana leh? Tapi setelah aman terjadi, kita sudah MOU, semua sudah aman, datang mereka dibuat kehancuran. Nah, itu ciri-ciri Wahabi Salafi. Nah, begitulah ya. Jadi membedakan mereka itu seperti itu. Jadi bagaimana cara bukti Tengku panjang li Tengku bilang gini aja, hadir aja ke kajian mereka, bilang apa hukumnya Maulid Nabi. Oh, kalau dia bilang bid'ah, itu berarti Wahabi itu. Memang menurut Tengku Maulid itu boleh enggak? Bukan menurut saya. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, di atap kitab Mahali, segini tebalnya itu. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, membuat kitab namanya Ni'matul Kubra ala Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menulis bahwa Abu Bakar menyunahkan maulid, Umar mensunahkan maulid, Utsman menyunahkan maulid, Ali menyunahkan maulid, belum. As-Sufyan As-Tsauri menyunahkan maulid. Siapa yang bilang begitu? Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Alam, dalam kitabnya Al-Alam bi Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan? Nah, gitu aja. Cirinya hana punya yang mudah mentang tulis mentang wujud maulid apa hukumnya kalau bid'ah, yang kenya Wahabinya. Kasih apa? Kaji tok kenal leh. Ka habis batin dah nyo. Nya 5 minit tu nah. Pertanyaan tak boleh nah. Nah, ya. Dari perempuan enggak ada? Enggak ada. Kamu mana? Allah alam yo. Tayang rurang kata ubrak ini. Kah nari, kali. Mulakannya macam Ya. Jadi konnya untuk menyelamatkan saudara anak keluarga kan. Mungkin kurang ini letak ke bleh. Tapi nyo karena lagi banyak salah saudara sih yang lebih detail memang biji selamatkan juga, tapi itu berlarut-larut sehingga jadi bombrong bagi keluarganya sendiri. Tanya juga molek jita, tanya waktu sama dia jita, sehingga terjadi perang saudara adalah aminah. Yang lebih mendetail ni kiban cara untuk atasinya. Yang ke cara je Tengku katanya taduk kan je. Hana cara lain ya. Nya lagi ke Umar benar bahwa kami sepakat bagaimana yang telah kami sepakati. Berarti Umar itu membuat kesepakatan tidak atas nama sendiri, hasil musyawarah.
Jadi pai tahoi ji kan, tadu. Hai tem nengku tahoi je orang tu. Hai tem si, tahoi lah. Ada masalah ni. Yang kena cara yang paling tepat untuk menyatukan antara kita, termasuk keluarga. Enggak ada cara lain saya rasa untuk selain berdiskusi, musyawarah. Jadi menyata cok di contoh dia. Kau mungkin untuk tanya orang lagi tanya untuk lagi alun ke ilmu mungkin hanya untuk bantah dalil-dalil yang akan disampaikan mungkin lalu tanya orang ji berdasarkan ilmu ji. Jadi kau perlu pihak ketiga yang urusnya mungkin agama bila dia dalil ji dibantah dengan dalil lain je. Maksudnya dia. Oh je berarti menyemenan tahu abu di. Karena kau tunjuk dalil lagi tanya biar turun dah. Tanya hana ilmu bahkan tanya baik kau je lagi je. Kamu aman aja. Kan juga nama telahnya, nya mudah dan lagi mudah. Tahu urus yang carong yang bab agama. Menyoji hayo cit. Ana apa hoju ustaz Ron, hoju ustaz Lun. Taduk sama-sama, musyawarah nanti. Keluarga mungkin hanya kat tadi masalah mungkin hai datang ke home juga. Tapi punya keluarga nanti pasti tak bosan ketika dibuat ketika tanya lakukan lagi contoh maulid di rumah dan sama dia dan keluarga dia udah bidah kafe. Ini dia hanya yang bahaya aja bintang dia. Yang kalanya kasihlah tacok apa pendapat imam yang longke mana kasih takzir terus. Karena ni pernah kejadian polisi. Jadi dia pun banding sama polisi agak banding betul. Jadi waktu kan itu sih ikut sunnah, ikut kajian-kajian sehingga mana dia pakaian sunnah masuk baju polisi ya ilmu polisi ilmu bina kan. Pakai urbana sehingga kejadianlah mak dia bingung kejadian. Jadi kan keluarga jihan dia lakukan sama dia tahlil. Jadi ji budak likui daun itu mamak saya enggak ada tahlil. Binah lari pulang semua. Hanya kejadian sehingga hanya kuat terjadi nah. Karena jikra karena dia merasa bandit. Jadi cara lain lagi yang nunggu kan. Menyo dengan diskusi musyawarah cik memang hanya nyampe tahu aparat pemerintah di bawah naungan MPU menyo tanya di Aceh atau menyo tanya di MUI lah yang akan meluruskan itu. Hana cara lainnya. Hanjit tengku pemerintah hanjit aparat hanya pemerintahnya. Aku ngomong pedeng tanya tu tak main. Ini adalah ya. Mungkin menyedino orang hanya jadi negara mungkin akan 1 2 tahun 3 tahun kemudian akan terjadi bakal terjadi. Pasti. Maka ya yang kena nunggu. Jadi perjuangan tanya orangnya adalah tak pulih awaknya. Makanya lebih semangat tak pulih akidah orang kafir daripada orang Wahabi. Jadi saya sarani cara baik diskusi musyawarah. Kalau enggak juga berarti dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah enggak mau ya udah main tanganlah kita. Ya, gimana? Yang terjadi pada waktu ada penyetopan pengajian Firanda di Masjid Aman, itu kan Firanda membawa aliran baru yang Wahabi, salah satu dari tokoh Wahabi di Indonesia. Jadi begitu terjadi penyetopan, yang muncul di mass media, di online, itu adalah umat Islam di Aceh melakukan kekerasan. Jadi sudah terbalik. Ya betul. Jadi kita belajar dari Malaysia. Mungkin Malaysia sudah di negara Malaysia sudah sudah diberlakukan tidak boleh ada aliran lain selain dari mazhab Syafi'i. Nah memang kita betul lagi tunggu pegang. Memang kita harus bersama-sama bagaimana caranya menyadarkan pemerintah Aceh ya untuk membuat satu keputusan itu karena Aceh sudah daerah syariat dan tidak ada syariat selain dari betul. Harus ada upaya kita di sana. Kalau enggak nanti ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena cepat sekali berbalik. Betul. Apa yang kita pikirkan bahwa kita bermusyawarah, kita tidak menciptakan permusuhan, tapi yang muncul di mass media itu sebaliknya. Justru kita yang dianggap ini. Juga bagaimana yang terjadi di masjid Tapang. Tapang itu memang aparat polisi ya di belakang mereka. Kenapa mereka kuat? Dan kita tahu gereja seperti yang di Pantai Vira, kenapa bisa berdiri gereja? Karena memang ada aparat di situ. Karena memang di Kodam kan. Jadi memang keberpihakan mereka itu memang nampak sekali. Tapi mereka diam-diam. Jadi memang dengan keberkahan dari Abuya mungkin kita bisa mulai melakukan sesuatu di sana.
Jadi kita memang sudah lama kita bergerak untuk memberi nasihat pada pemerintah kan. Jadi ya mana buktinya kami sudah sejak dulu bergerak untuk menasihati pemerintah itu. Dulu kan ada aksi apa itu yang ramai sekali Ahlussunnah. Itu namanya. Kan ramai dah itu. Kemudian saya sendiri yang juga ikut turut membantu Ahlussunnah Jamaah ini dan menghindari daripada faham Wahabi dengan cara kita datang ke pemerintah. Saya datang ke wali kota, saya datang ke wakil bupati. Saya bicarakan langsung mengenai itu. Ya tapi ya pemerintah kita ada yang jangankan baca kitab mengaji dia nggak pernah ya. Mereka yang penting ini saya akui terus semuanya ini yang penting nunggu. Nggak ada lain. Nutekan dia nyonya napen 2 miliar kah je cok dotnya. Tapi menyata aja untuk saya akui tunggu saya mengalami itu. Kami dengan aliansi Ormas Islam, FPI di dalamnya, MUNA di dalamnya, Huda, Tastafi, MPDT semua bersatu dalam Ormas Islam, aliansi Ormas Islam semua. Saya dari ketua GPQ saya masuk situ. Datang kita ke wali kota, duduk dengan wakil bupati, duduk dengan gubernur, duduk untuk bicara masalah ini. Nggak ada juga. Kalau pemerintah sudah begitu, besok ya jangan salahkan orang awam yang bermain. Nah buktinya mana yang bermain? Itu Masjid Al-Fitrah itu kan orang awam sudah bermain. Diputar memang kita sejarah oleh orang itu, faktanya diputar. Saya telepon sebelum kejadian Al-Fitrah itu, saya telepon Pak Kapolres tahun 2014 awal ini. Pak Sadin saya telepon Pak. Saya bilang Pak, ini saya hanya bisa menahan massa. Urusan nanti bagaimana terjadi kriminal itu saya serahkan ke Bapak. Baik Tengku. Makanya Pak Kapolres turun waktu itu, datang ke bandara. Ikut beliau sama-sama menolak Wahabi waktu itu. Apalagi Pak Kapolres kan dinaungi oleh ulama-ulama, ditelepon oleh ulama Aceh Besar. Sudah. Kemudian si Firanda dia orang sebut Firanha dia. Enggak tahu. Orang awam mana pas-pas kali dah gitu. Firanda lah. Pak Kapolres di dalam, kami di luar, Firanda masuk ke belakang. Tetap melanjutkan kajian. Padahal wali kota sudah mengeluarkan surat. Saya kumpulkan bukti ini. Wali kota mengeluarkan surat tidak boleh masuknya ajaran baru di sini. Wali kota sudah ada, kemudian didukung oleh Pak Kapolres, Firanda masuk. Ini kan sudah melawan aturan nih. Jangan agama, aturan pemerintah sudah dilawan oleh dia. Ini saya saya jelaskan sedikit sejarahnya, nanti jangan sampai salah. Kenapa terjadi fitrah itu, kerusuhan. Nah, ini di media nanti disebarkan. Dia keluar lewat belakang, udah kita usir, udah kita bilang lagi harus keluar dari si Aceh. Kalau nggak ada duit kami kasih duit. Kemudian dia masuk ke hotel apa tuh? Kayat dia masuk hotel. Ada Pak Kapolres di itu, nah kan? Nah Pak Kapolres lamanya bengih Pak Kapolres dia. Kenapa kamu tidak menghargai kami di sini? Sehingga Pak Kapolres mengeluarkan uang waktu itu, entah 8 juta, entah 9 juta untuk balik ke sana ke asalnya. Enggak dipedulikan juga. Sehingga tetap buat pengajian di Al-Fitrah. Di sinilah baru bermain orang awam. Ya, jadi di media apa dibilang? Kita membuat kerusuhan. Padahal skema aturan latar belakang terjadinya itu tidak dipublis. Nah, begitu. Ya, sudah. Bagaimana cara menanggapi yang Tengku bilang tadi? Ya, kalau cara diskusi tak ada ya sama-samalah kita nasihati pemerintah nih. Teruslah berjuang menasihati pemerintah. Enggak juga tunggu wallahu alam, besoklah dia tanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sebagai Tengkukah, sebagai orang awam seperti kalian anak muda ini tetap berjuang membela Ahlussunnah wal Jamaah. Peran saya nanti ada bagaimana jalan yang saya buat untuk bela Ahlussunnah. Peran kalian anak muda terus buat kajian dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga membantu. Jadi insyaallah mudah-mudahan. Ya, saya nggak tahu kenapa Pak Irwandi baru sebentar duduk udah keluar. Nah, itu ya Allah alam lah, mungkin karena beliau tak mau ikut ulama ya begitulah. Udah sampai situ aja lah. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang ikut kajian saya, tetap tidak ada agama ini yang saya sampaikan menurut pendapat saya, tidak. Tetap kemanapun saya mengajar ada referensinya. Kalau tidak ada pun saya tunda, saya cari. Ya, begitu ya. Jadi hana pun ragu, hana munyo ragu bak habalah nantilah. Tapi munyo ragu gak haba orang lain, nya kafir lu bisa hati-hati. Baiklah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini saja. Saya mohon izin terus karena ada acara lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sekian dari saya, usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.